Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rizky Ramadhani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Keuangan Publik di Indonesia dan pengaplikasian kebijakan fiskal di negara-negara muslim. Adapun saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan keuangan publik di Indonesia. Keuangan publik adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit. Selain itu, keuangan publik juga adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Karena itu, definisi ini menjadikan istilah keuangan publik identik dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik dan ekonomi sektor publik. Adapun peran negara dalam pengelolaan keuangan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Yang kedua, kemiskinan masih dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, praktek korupsi yang terjadi pada setiap bidang pemerintahan. Yang keempat, distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi yang rendah serta penyimpangan anggaran. Selain itu, kegiatan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Yang pertama, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang kedua, terminologi lain dari utang dan atau piutang negara. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi yang pertama objek. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, subjek. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang meliputi negara. Yang ketiga, proses. Dari sisi proses keuangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Nadila dengan nomor NIM 5011190412. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yang mana saya akan melanjutkan tentang ruang lingkup keuangan publik di Indonesia. Adapun ruang lingkup keuangan publik di Indonesia sebagai berikut. Pertama, pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah mekanisme melalui pengeluaran negara pemerintah mengembangkan jalannya keuangan dalam perekonomian yang sesuai dengan pola pemerintah dan penawaran. Dan yang kedua, penerimaan negara. Penerimaan negara adalah membahas tentang beberapa sumber dari mana negara memperoleh pendapatan atau dana. Dan yang ketiga, administrasi negara. Administrasi negara adalah menyangkut tentang semua kegiatan keuangan termasuk segala permasalahan tentang administrasi negara. Dan yang keempat, stabilisasi dan pertumbuhan. Stabilisasi dan pertumbuhan adalah membahas mengenai kebijaksanaan ekonomi pemerintah dalam suatu saat dan situasi tertentu. Dan yang kelima adalah pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian. Mungkin hanya sekian dan akan dilanjutkan setelah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdani, NIM 50119039. Di sini saya sebagai kelompok 7 ingin menyampaikan materi dari Vika Nadila, yaitu pengertian kebijakan fiskal dan instrumen negara Islam.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peraturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini terwujud dalam APBN, anggaran, penerimaan dan belanja negara. Dalam kebijakan fiskal ini memiliki beberapa instrumen. Yang pertama, pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. 2. APBN. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci. Yang ketiga, subsidi. Subsidi adalah untuk bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebenarnya kebijakan fiskal ini sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khalifah Ar-Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menyampaikan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu menetapkan pada tempat yang tinggi terwujud persamaan dan demokrasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz, NIM 501190144. Di sini saya akan menjelaskan contoh kebijakan fiskal di negara muslim. Adapun contoh kebijakan fiskal di negara muslim adalah sebagai berikut. 1. Tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty. Pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. 2. Subsidi BBM dan gas. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Dan ketiga yaitu penetapan harga eceran tertinggi (HET). Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu. Yang disebut dengan kebijakan HET, barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.